asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 20 genep ayat 38. Ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fajumi'as sawratu limiqati yaumin ma'lum. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. La'allana nattabi'us sawrata in kanu humul ghalibin. Falamma jaa as-sawratu qalu li fir'auna a inna lana la ajra. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala lahum Musa fa'alqaw hibalahum wa yusiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun.
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون Inna naqma'u ay yaghfir lana rabbuna khotoyana kunna awwalal mu'minin Mangawian ayat 38 hiji 2 3 Fajumi'as sahratu limiqati yaumin ma'lum wa qila linnasi hal antum mujtami'un la'allana
yattabi'us sawrata in kanu humul ghalibin falamma ja'as sawratu qalu li fir'auna inna lana la ajra inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin qala lahum Musa alqu ma antum mulqun فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Ini masih melanjutkan tentang upaya Nabi Musa melobi Fir'aun, dialog dengan Fir'aun pakai pendekatan persuasif, meskipun nanti ujung-ujungnya Fir'aun tetap dengan makarnya, tapi minimal dengan pendekatan persuasif itu, pendekatan dialog itu, ada celah-celah yang terbuka ya, untuk membuka wacana, membuka pemikiran. Beda dengan kalau kita memakai kekerasan langsung, maka yang ada adalah feedback yang sangat tidak diharapkan. Kemarin dari dialog itu
para penasehat Fir'aun mengusulkan karena Nabi Musa memperlihatkan kemampuan sihirnya, ya sudah cenah tandingkan saja dengan semua tukang sihir yang ada di Mesir, ya. Lalu dijanjikanlah satu hari yang sudah ditentukan, dan di ayat ini disebutkan fajumi'a, lalu dikumpulkan as-saharatu, jama dari sahir, tukang-tukang sihir, limiqat, pada miqat. Miqat itu bisa waktu, bisa tempat, dua-duanya. Yaumim ma'lum, satu hari yang sudah ditentukan. Di surat Toha disebutkan mau'idukum yaumuz zinah. Yaumuz zinah itu hari di mana masyarakat biasa berdandan bagus, hari raya, ya. Hari mun di Indonesia mah Agustusan meureun. Waqila linnas, lalu dikatakan kepada orang-orang, kepada masyarakat, diumumkan, hal antum mujtami'un, maukah kalian berkumpul? Ya, ini bagian dari mempengaruhi rakyat, karena seorang pemimpin itu butuh pencitraan, ya, di hadapan rakyat, memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan wewenangnya, butuh pengakuan dari rakyat. La'allana, semoga kita nattabi'us sarah, mengikuti tukang-tukang sihir itu, in kanu humul ghalibin, jika keadaan mereka akan menang. Jadi la'allama positif, ya, optimis, ya, optimis akan menang, karena Musa ini budak anyar, ya, belum ahli, pendatang baru, sedangkan tukang-tukang sihir ini sudah ahli, teruji lama. Nabi Musa cuma sendiri, tukang sihir lawannya banyak. Ya sigana Harry Potter teh filmna ti dieu ye nya. Inspirasinya. Falamma, maka ketika jaa, datang as-saharatu, tukang-tukang sihir itu, qalu, mereka bertanya dulu, li Fir'auna, kepada Fir'aun, a inna, apakah sungguh, lana, bagi kami, la ajron, akan mendapatkan upah, in kunna, jika keadaan kami, nahnu, kami betul-betul al-ghalibin, akan menjadi pemenang, ya. Jadi artinya si petugas-petugas kerajaan itu ketika mengundang tukang sihir menjanjikan upah, lalu kemudian dikonfirmasi lagi, benar ya teh, ya, kami akan diberi upah yang layak, yang besar kalau kami menang, ya. Di sini menunjukkan motif para musuh-musuh Islam itu selalu duniawi. Dan ini motif yang lemah, ya, terlihat jelas antara Taliban dengan penguasa Afghanistan. Beda motifnya, terlihat jelas beda antara Hamas dengan mayoritas rakyat Palestina yang pro ke Fatah atau ke PLO. Kalau dulu Yasser Arafat, sekarang Mahmud Abbas. Mereka orientasinya duniawi, ingin dapat bantuan luar negeri kah, bantuan dari Israel kah, aman. Tapi kalau Hamas mah motifnya akhirat. Taliban ini motifnya akhirat, terlepas dari berbagai kekurangannya. Tapi kalau penguasa Taliban, penguasa Afghanistan, itu motifnya motif duniawi, ya, dan nanti dimilitansinya yang berbeda. Selalu yang motifnya akhirat pasti menang dibanding yang motifnya duniawi, ya, pasti. Kemudian
Qala Fir'aun menjawab, "Na'am, ya tentu saja. Wa innakum dan sungguh kalian idzan jika demikian, jika kalian menang, laminal muqarrabin benar-benar akan dijadikan orang-orang terdekat, ya, dijadikan pejabat tinggi eselon 1 langsung diangkat jabatannya." Ini menunjukkan bahwa kedudukan Musa itu sudah sangat meresahkan. Sampai-sampai ini memerlukan orang-orang yang penting dan akan diangkat menjadi pejabat-pejabat penting. Ibaratnya ini langsung nuturuna Kapolri jeung jenderal, ya. Kan ai preman biasa mah, aku Kapolres ge nya, Kapolsek beres. Ini mah musuhnya level tinggi, ya. Jadi Musa itu dianggap sebagai musuh negara, musuh Mesir yang akan membahayakan Mesir, menggulingkan kekuasaan Firaun. Maka dari itu ini butuh orang-orang khusus spesialis yang nanti juga diangkat dengan jabatan tinggi. Kemudian qala lahum Musa, Nabi Musa berkata kepada mereka, "Alqu ma antum mulqun." Silakan lemparkan apa yang akan kalian lemparkan. Silakan pertunjukkan, silakan tunjukkan, siarkan, tontonkan, silakan perlihatkan apa yang akan kalian perlihatkan. Mau tarung sihir apa? Ya. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum, maka mereka melemparkan tali-tali mereka, wa isiyahum dan tongkat-tongkat mereka, wa qalu dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun, dengan kegagahan Fir'aun. Ada ulama pan bismillah, iman teu bi'izzah Fir'aun. Jadi bismillahna ka Fir'aun. Inna lanahnul ghalibun, sungguh kami benar-benar akan menang. Ini menunjukkan orang kafir itu suka babacaan tapi bukan dengan nama Allah. Maka orang Islam yang tidak memulai segala sesuatu bukan dengan nama Allah itu akhlak orang kafir, ya. Orang Islam itu cirinya harus bismillah dalam segala hal. Falqa Musa asahu, lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Faidha, maka ternyata hiya, tongkat Nabi Musa itu talqafu, menelan, ditelegan ku tongkat Nabi Musa ma yafikun, apa yang mereka buat-buat. Yafikun tu ifkun tu bohong. Ini menunjukkan sihir itu bohong, bisa dilawan, ya, asal bisa ngelawan. Kalau dalam surat Toha dijelaskan faujasa fi nafsihi khifatan Musa, Nabi Musa terlebih dahulu merasakan ketakutan. Nah, dan ini menunjukkan takut menghadapi penguasa, sebagaimana juga kemarin sudah kita singgung, itu bukan berarti lemah iman, ya. Ada ketakutan ketika menghadapi sesuatu, musuh atau apapun yang memang ditakuti, itu bukan berarti mengurangi keimanan. Ketakutan yang begitu ketakutan yang normal, yang biasa. Dalamnya takut Nabi Musa mau datang, ya. Dan sebagaimana sudah difirmankan Allah sejak di perjalanan di Tur Sinai, ya, di Bukit Sinai, semenanjung Sinai, bahwa tongkatnya itu akan menjadi ular yang besar, thuban mubin, nanti pada waktunya. Nah, ini waktunya. Faulqiya saharatu sajidin, lalu ulqiya itu ibarat dilemparkan. Tiba-tiba semua asharatu, tukang sihir-sihir itu sajidin, sujud. Qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin,
kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Kenapa? Karena tukang sihir itu tahu bahwa yang dipertontonkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Tukang sihir mah apal, mana sihir mana lain. Ya. Yang dipertontonkan Nabi Musa itu mukjizat. Ya, jadi kalau tadi saya singgung Harry Potter, mohon maaf ya, bukan menyamakan Nabi Musa dan Harry Potter. Nabi Musa bukan tukang sihir, haram sihir itu. Nabi Sulaiman juga bukan sihir, haram. Dalih orang Yahudi yang melegalkan sihir sampai hari ini yang dinisbatkan ke Nabi Sulaiman itu bohong dan sudah dibantah oleh Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan jin, bukan sihir, mujizat. Nabi Sulaiman bisa istana Ratu Balkis sakicep, ya, penasihat-penasihatnya dari Yaman langsung datang ke Palestina. Itu bukan sihir, itu mah mujizat, kemampuan yang diberikan oleh Allah. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, bisa berbicara dengan semut sekalipun, dengan burung, dengan hudhud, dengan jin. Itu bukan sihir. Setan-setan yang mengajarkan sihir yang mereka kafir, ya. Karena sihir itu ketika dipraktikkan, ketika diajarkan, kafir. Karena orang mempraktikkan sihir pasti dia menjadi budak setan, pasti dia menyembah setan, mengamalkan ritual-ritual yang diajarkan oleh setan. Padahal sudah tegas dalam surat Yasin, alla ta'budus syaiton, jangan pernah mengabdi, menyembah, tunduk kepada setan. Dan sihir itu pasti dari setan, kata Allah. Aya sihir teh santet durang menaon kadugalan naonnya jai langkung, ada, bisa dipelajari kan, haram gitu. Dan Nabi Musa ini bukan sihir, makanya tukang sihir tahu. Nah, di sini terlihat ya betapa seseorang yang kufur sekalipun, preman pisan gitu, itu bisa berubah drastis ketika kunci ilmunya terbongkar gitu. Jadi lamun tukang sihir bongkar teh ilmu sihirna, ya. Mun tukang maling bongkar ilmu malingna gitu. Tukang naon lah, ya. Itu asal ilmunya bisa ditaklukkan dan tentu juga disadarkan, itu bisa. Tapi meski demikian tidak semua juga. Buktina ya Firaun dan konco-konconya angger we kafir gitu. Jadi kalau ada orang yang sangat jahat sekalipun kemudian tobat, itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, ini buktinya tukang sihir yang asalnya kafir melawan Nabi Musa, setelah tahu, wah ini mau bukan sihir, ini kekuatan di luar sihir, ini kekuatan yang disebutkan oleh Nabi Musa sendiri sebagai kekuatan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa keyakinan akan adanya penciptaan alam semesta itu tertanam di benak semua manusia. Maka mereka langsung sujud, ya. Sujudnya sujud tobat. Qala, tapi nah inilah Firaun biasa bikin makar. Geus eleh kalau kumaha berkilah we gitu. Jadi beda ai tukang sihir mah geus eleh teh nyerah, ari Firaun mah geus eleh teh berkilah, ya, bukan menyerah. Qala, Firaun berkata, amantum lau, pantaskah kalian beriman kepada dia? Qabla, sebelum an adzana lakum, aku izinkan kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa keimanan kita itu enggak perlu tunduk sama penguasa,
ya, nggak perlu tunduk sama atasan. Dan selama kita agama masih gumantung ke atasan, gumantung kadunungan, ya, masih tergantung pejabat, pemerintah, maka selamanya tidak akan benar. Harus independen, nggak usah takut. Amantum lau qabla an adana lakum, sebelum aku izinkan kalian. Lalu kemudian nih fitnah makar yang pertama, innahu, sungguh dia, lakabirukum, yang paling besar di antara kalian. Wah, berarti Musa teh cenah raja kalian, rajana sihir, ya. Kekentong tukang sihir yang paling ahli. Alladzi yang 'allamakumus sihra, mengajari kalian sihir. Udah jelas kan Nabi Musa teu pernah ketemu jeung tukang sihir. Nabi Musa pan pendatang baru, ya, nggak pernah berinteraksi, tapi ya begitulah, disambung-sambung gitu. Tajasus teh kan gitu, anu teu nyambung ge disambung-sambung, ini bagian dari makar, ya. Nu teu salah ge diteang-teang, kasalana sambung-sambung. Kalau hari ini ada yang seperti itu tong aneh, ya, tiba lagi gitu. Dituduhlah sebelumnya Nabi Musa dan tukang sihir berkomplot, ya, untuk menjatuhkan Firaun. Caranya begini, bikin rekayasa pertandingan sihir. Kan yang meminta memang yang pertama bukan Firaun tapi Nabi Musa. Wah, cenah mah berarti rekayasa. Padahal rekayasa kumaha kan sebelumnya sudah konfirmasi tukang sihir pingin jadi pejabat dekat Firaun, pingin menang, gak mau kalah. Ke rakyat juga sudah dikampanyekan, ayo tukang sihir menang, ngelehkeun Musa gitu. Ini juga menunjukkan, ya, kalau kita sudah tahu kebenaran itu jangan ada istilah menang dan kalah. Jadi kalau ini pertandingan, tukang sihir teh kalah, lalu ikut ke Nabi Musa yang menang, masa urang ngelehannya gitu. Jadi kalau dikasarkan Persis jeung NU debat, tong aya istilah menang jeung eleh. Kalau memang sudah benar, ini kebenarannya, kalaupun itu bukan dari kita, ngilu, jangan malu-malu, ya. Dan itu tukang sihir. Firaun mah tidak begitu. Itulah kenapa Firaun disebutkan di dalam ayat-ayat itu sebagai mutakabbir, jabbar. Mutakabbir itu kan batrul haqi wa ghamtun nas. Sudah tahu ini benar, ditolak, lalu orangnya dimakarlah, difitnah. Wah, ini mah tukang sihir, rekayasa gitu. Modus seperti ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Maka kata Firaun, fala saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu, akan rasakan. Lau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum, aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian min khilaf, secara silang, tangan kanan kaki kiri. Wala usallibannakum ajmain, dan aku akan salib kalian semuanya, ya. Tapi tukang sihir itu ini meski dalam waktu 1 detik lah katakan sudah kuat imannya, ya, dan tidak mustahil. Makanya kata Nabi, orang yang ikut pengajian dengan Nabi, balighu, ya, rubba muballighin au'a lahu min sami'in, sampaikan kepada orang lain, karena bisa jadi yang tidak hadir lebih ngarti tibatan hadir, ya. Tidak dijamin yang sekarang hadir lebih pintar, yang sekarang ngaji lebih pintar daripada pendatang baru nanti, ya. Ini buktinya, meski hanya dalam 1 detik atau 1 menit imannya sudah kuat, ya. Qalu, mereka berkata, la dhaira, la dhaira itu la haroja, tidak masalah.
Inna ila rabbina munqalibun. Sungguh kita semua kepada Rabb kita akan kembali. Kalaupun dibunuh nggak apa-apa dah. Mau sekarang mau nanti sama mati. Ya. Ini tentu bukan berarti pasrah tidak berjihad, karena memang posisinya nggak mungkin. Ya. Lari juga nggak mungkin. Seperti Nabi Ibrahim melawan nggak mungkin. Lari juga nggak mungkin. Ketika mau dibakar ya sudah menyerah. Inna natma'u, sungguh kami, natma'u kami sangat ingin, an yaghfirolana, mengampuni kami, Rabbuna, Rabb kami, khotoyana, dosa-dosa kami, angkunna, dengan keadaan kami awalal mu'minin, awal mu'minin teh langsung beriman, tidak pakai ditunda-tunda, tidak banyak pertimbangan. Ya. Nah inilah orang kalau sudah kuat akhirat itu cirinya tidak takut mati, tidak takut mati dalam memperjuangkan agama Allah. Ya. Kalau masih ada perasaan takut mati berarti belum kuat keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tukang-tukang sihir ini sudah tidak takut mati. Dan yang kedua, ini menggambarkan tobat itu, ya, tobat yang nasuha itu cirinya sudah tidak takut mati karena memang bertobat. Dan ini juga menunjukkan yang namanya tobat itu tantangannya berat. Tapi karena sudah mau tobat, siapa dek nepikeun ka maut oge gitu. Kan banyak ya hadis-hadis nang tobat. Contoh pembunuh. Lalu kata ulama di masa Yahudi kan, kamu pindah. Itu nu ngaranna pindah tempat berat, ya. Sama kita juga yang namanya tobat, berhenti dari satu maksiat, tuluy pindah, itu banyak pertimbangan. Ya, tapi kalau tobatnya sudah nasuha, najan nepikeun kapae oge hayu gitu. Yang penting apa? Diterima tobat orang, diampuni dosa-dosa kita. Ini harus jadi prinsip kita, ya, bahwa tobat itu, berhenti dari satu kesalahan itu butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu bahkan sampai harus mati sekalipun. Meski saya tidak punya data, ya jadinya tukang sihir teh dibunuh atau ikut Nabi Musa walau alam, ya. Seandainya benar dibunuh, yaitu konsekuensi perjuangan, siap meninggalkan dunia hitam, memang harus dengan pengorbanan yang sampai dahsyat seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil banyak ibrah, pelajaran, ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca dan memperbaiki akhlak kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.